Halo semuanya, di video kali ini gue akan melakukan review penggunaan karburator yang terpasang ke Siever. Dan gue sendiri sudah menggunakannya lebih dari 3 tahun lebih yang hampir 4 tahun penggunaan. Gue juga sangat puas dengan kinerja serta kualitas dari karburator ini. Karburator yang akan gue review penggunaan ke Siever adalah karburator TK Racing PE24. Bagaimana performa dan impresi penggunaannya? Langsung lanjut ke pembahasan. Karburator TK Racing PE24 ini gue beli pada tanggal 7 Juli 2021 dan gue beli di Shopee pada waktu itu. Alasan utama kenapa gue mengganti karburator TK Racing PE24, salah satunya itu karena gue sudah capek banget pakai karburator merek Goyo PE24 yang banyak minusnya. Seperti nggak bisa langsam, settingan karburator nggak dapat sama sekali, yang mau itu pakai square PJMJ paling kecil, dan skip karburator cepat baret. Setelah 1 tahun lebih, gue pakai karburator Goyo PE24, gue langsung kepikiran untuk ganti dengan menggunakan karburator TK Racing PE24. Gue langsung pilih karburator TK Racing PE24 karena saran dari beberapa orang di komunitas motor Shogun juga. Pada awal penggunaannya, yang nggak gue ganti spoiler PJMJ sama sekali, gue cukup takjub karena Siever bisa langsam lagi saat menggunakan karburator PE24. Dari situ gue mulai melakukan riset dengan mencoba beberapa ukuran spoiler PJMJ yang cocok sampai mengganti jarum skep dengan menggunakan jarum skep merek Keihin dengan tipe JJH emas. Untuk settingan riset yang sekarang, gue cukup puas karena tenaga yang dihasilkan itu tetap oke dan bisa lebih irit sekitar 20 hingga 40% jika dibandingkan dengan jarum skep bawaan. Dari putaran bawah hingga tengah itu terasa cukup baik, dan di saat putaran atas itu lebih ngisi tenaganya saat gigi 3 dan 4. Tetapi cara bawaan gasnya itu memang harus diurut. Tetapi saat menggunakan jarum skep bawaan itu, gue merasakan memang bisa lebih keluar tenaganya sekitar 30% hingga 40% jika dibandingkan dengan penggunaan jarum skep merek Keihin tipe JJH emas. Kalau ukuran spoiler PJMJ saat menggunakan jarum skep bawaan, gue sendiri sudah lupa ukuran berapa yang paling pas pada waktu itu. Dari putaran bawah hingga atas memang langsung ngisi tenaganya dengan bawaan gas dibetot langsung. Tapi yang gue rasakan saat putaran atas itu di ujung itu terasa lebih kering. Gue sudah puas dengan settingan yang sekarang, yang meskipun settingan dulu itu juga enak. Dan ini hasil dari mekanik andalan gue, yaitu Bang Levi dari AMR Speed. Karburator TK Racing PE24 ini juga sudah super flow, yang bisa lebih terarah angin ketika ingin masuk ke karburator. Karena gue pakai intake bawaan Siever, gue harus menggunakan karet intake. Dan untuk yang sekarang ini, gue menggunakan karet intake merek Bipro yang sudah gue gunakan hampir 3 tahun lebih. Di bagian lubang baut karet intake, gue sedikit melakukan custom dengan sedikit memperlebar lubang bautnya ke dalam agar baut ukuran 8 dengan ring baut bisa lebih terpasang dengan sempurna. Di bagian lubang baut intake bawaan Siever, gue juga menggunakan ring baut ukuran 8 agar mur juga bisa lebih menahan dengan sempurna. Setelah karet intake terpasang dengan sempurna ke intake bawaan Siever, gue juga menggunakan sealant hitam di antara sisi karet intake dan intake bawaan agar tidak ada angin yang masuk ke situ. Gue juga pernah pakai intake Mio, tetapi gue ganti lagi karena cukup PR ketika Siever ingin dicuci. Gue juga menggunakan Velocity yang dibeli di Shopee juga dengan beberapa ubahan yang awalnya itu gue pakai Velocity bikinan sendiri. Overall, gue suka dengan performa yang dihasilkan dari karburator TK Racing PE24 ini, serta impresi penggunaan gue yang bagus ke karburator ini. Gue juga merekomendasikan ke kalian jika ingin mencari karburator PE24 dengan budget di bawah 500.000. Cukup sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan dan koreksi informasi, bisa DM IG gue seperti biasanya. Kalau begitu, see you soon ya semuanya.